Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jackson Batraya dengan NIM 23221108. Di sini saya akan mengerjakan pada soal daftar pulsa. Baik, sebelum kita mengerjakannya, teman-teman bisa melihat pada tampilan layar. Di sini saya telah mengisi beberapa kolom di Microsoft Excel, dari nomor urut, nomor telepon, jam mulai sampai jam selesai. Lalu tugas kita adalah menyelesaikan untuk pengisian kolom-kolom yang kosong berikut. Sebelum kita mengerjakannya, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan layar. Ada beberapa ketentuan yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketentuan di sebelah kanan untuk pengisian kolom-kolomnya, seperti ketentuan untuk kode wilayahnya, nama kotanya, zona pulsa zonanya, dan pulsa per detiknya. Terus, ketentuan berikutnya ada di sheet 2. Ketentuan pengisiannya seperti lama bicara sama dengan jam selesai dikurang jam mulai. Jumlah pulsa sama dengan jumlah lama bicara dibagi pulsa per detik. Biaya, jumlah pulsa dikalikan dengan biaya per pulsa. Satu pulsa sama dengan Rp125. Untuk potongannya, 25% dari biaya jika digunakan dari pukul jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jam 50 untuk 50% potongannya dari biaya yang digunakan dari pukul jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Selain dari itu, kita tidak dapat potongan. Lalu untuk pembayarannya sama dengan biaya dikurangi potongan. Untuk materainya 1.000 untuk bayar di atas 100.000. Lalu 2.000 untuk bayar di atas 1 juta. Lalu mari kita kembali ke sheet 1. Baik, langsung saja kita untuk mengerjakan tugas yang pertama. Kota tujuan. Kita akan mengisikan sama dengan buka kurung buka kurung lagi, lalu lalu titik 2 titik koma, terus win, buka kurung, lalu tanda kutip, lalu garis datar, terus tutup kutip, lalu titik koma, B6, tutup kurung, di kolom 1, titik koma. Baik, untuk rumus pengisiannya kita menggunakan ketentuan di sebelah kanan ini. Cara untuk mengisinya di sini, teman-teman bisa klik 2 kali di sini, lalu kita arahkan kursor di arah pulsa sampai akhirnya kita menyelesaikan untuk soalnya di tabel di bawah pada kolom 20. Maka secara otomatis akan terisi N6 dan Q20. N6 pada kolom N ini. Lalu untuk angka 6-nya dari awal yaitu adalah kolom 6 di sebelah kiri. Lalu ke Q20 untuk kolom Q sampai ke Q barisan yang ke-20. Baik, lalu kita kasih titik koma. Karena ini adalah kota tujuan, maka pada kode ketentuan dia berada di tabel kedua, maka kita isi nomor 2. Lalu kasih titik koma lagi dan false. Lalu tutup kurung. Setelah kita pengisiannya, maka kita klik enter. Baik, ada beberapa yang simpel dan berubah, yaitu menutup kurung di angka 1. Maka klik enter. Baik, untuk jawabannya sudah tertulis di kota tujuan, yaitu adalah kota Semarang. Mengapa demikian Semarang? Mari kita tengok ketentuannya. Untuk kode wilayahnya adalah angka 2, yaitu angka 024.
Sedangkan nomor telepon yang ada untuk kode di kota tujuan Semarang yaitu ada 024 255 dan 38. Jadi kita menggunakan rumus for loop untuk mendapatkan semua akses untuk mendapatkan hasil kota tujuan. Dan penggunaan leaf yaitu adalah untuk mendapatkan kode wilayah pada sebelah kiri. Maka angka dari sebelah kiri, posisi sebelah dari hitungan kiri adalah kode untuk wilayah. Maka kode untuk wilayah Semarang adalah 024. Lalu mari kita cek apakah benar. Nama kota dari ketentuannya yaitu adalah Semarang dengan kode wilayah 024. Pada jawabannya juga di nomor urut 1 024, maka terisi dengan kota Semarang. Maka jawaban kita adalah benar. Untuk pengisian pada tabel selanjutnya, teman-teman bisa mengarahkan kursor di kota Semarang, lalu klik di bawah sudut bawah kanan, klik 2 kali, lalu teman-teman menggeserkan kursor ke bawah sampai tabel 20. Maka secara otomatis akan terisi. Baik, di sini ada beberapa kesalahan. Kita akan memperbaikinya. Kesalahannya adalah pada bagian ini, yaitu untuk ketentuannya. Caranya gampang. Teman-teman bisa arahkan kursor di sini sampai berbentuk seperti ini. Lalu 2 kali, lalu kita geser ke sini. Maka secara otomatis akan membaguskan N6 dan Q20 seperti rumus di atas. Seperti rumus pertama tadi. Lalu klik enter, maka terisi Medan. Baik, kita akan perbaiki beberapa kesalahan. Kita telah mendapatkan semua jawabannya. Maka selanjutnya adalah kita masuk ke zona. Untuk pengisian zona, rumusnya juga kita menggunakan rumus yang sama. Maka kita akan menuliskan sama dengan buka kurung lagi titik koma B6 tutup kurung sekitar 1 lalu tutup kurung lagi titik koma lalu kita blok lagi di untuk ketentuannya. Maka akan terisi secara otomatis N6 dibagi Q20. Lalu karena kita menentukan untuk zona, pada ketentuannya tabel zona ada di posisi ketiga, maka kita tuliskan angka 3. Lalu titik koma lagi dan false. Titik koma, tutup kurung, maka kita klik enter. Maka secara otomatis zonanya akan terisi angka 4. Lalu mari kita cek apakah benar. Untuk kolom ke-6, nomor urut 1, nomor teleponnya 024, kota tujuannya Semarang, dan zonanya adalah angka 4. Mari kita cek di ketentuannya.
Kode wilayahnya 024 dan nama kotanya itu adalah Semarang dan zonanya itu adalah angka 4. Maka jawaban kita benar. Lalu seperti di kota tujuan tadi, untuk pengisian tabel-tabel berikutnya, teman-teman arahkan kursor di sudut zona 4, lalu sudut bawah kanan sampai warnanya warna hitam seperti ini. Lalu klik 2 kali dan arahkan ke bawah. Maka si ciri otomatis akan terisi. Baik, di sini ada kesalahan lagi. Kita akan perbaiki lagi seperti di kota tujuan tadi. Kita arahkan kursornya di sini. Kita pencet enter. Maka secara otomatis akan terisi. Kita klik ini, lalu kita pilih juga. Jika ada kesalahan begini, sangat gampang untuk memperbaikinya. Baik, untuk zonanya sudah terisi semua dan sudah kita perbaiki. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah untuk pulsa per detiknya. Kode yang kita gunakan adalah untuk penulisan di pulsanya kita menggunakan rumus sama dengan buka kurang buka kurung Anda kasih tanda kutip garis datar dan titik kecil titik koma titik koma nanti akan satu titik seri. Untuk rumusnya sama dengan seperti kota tujuan, zona dan pulsa detik. Maka untuk menentukannya juga kita ambil ketentuan dari kode wilayah sampai dengan pulsa per detik. Caranya klik 2 kali arah pusat di sini, lalu arahkan ke bawah sampai ke Q23. Maka sini akan otomatis terisi N6 bagi Q20. Lalu titik koma. Karena tabel pulsa ada di ketentuannya pada tabel keempat, maka kita isi angka 4. Lalu kita isi pause, titik kurang, dan enter. Baik, secara otomatis akan terisi pulsa per detik. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah pengecekannya. Pulsa per detiknya angka adalah 3. Di nomor 1, kota Semarang dengan zona keempat adalah pulsa per detiknya 3. Maka kita tengok ketentuannya. Maka jawaban kita benar. Lalu untuk mengisi pada kolom seterusnya kita lakukan cara yang sama, yaitu mengarahkan kursor ke sudut kanan bawah angka 3 seperti warna ini sampai berwarna seperti ini. Lalu 2 kali dan mouse.
klik 2 kali dan kita geserkan keluar. Caranya itu aja. Baik, lalu langkah selanjutnya kita akan mengisikan lama detik. Maka kita akan menggunakan rumus lama detik sama dengan jam selesai dikurangi jam mulai. Nah, kita isikan sama dengan round buka kurung if kurung detik buka kurung 6 lalu plus 1. Kurang lalu F6 lalu titik koma kurang F6 titik kurang kita menggunakan rumus kali. $86.400 Baik, untuk penggunaan rumus ini kita sudah mendapatkan jawaban untuk lama detik. Mengapa demikian kita menggunakan round?
di sini untuk rumusnya yaitu jam selesai dikurangi untuk jam mulai. Maka kita mendapatkan rumusnya sama dengan round if dalam kurung F6, G6 dan F6. G6 adalah tabel berikut, tabel jam selesai, dan F6 adalah jam mulai. Maka jam selesai lebih kecil daripada F6 untuk pengurangannya, maka kita akan bisa mengurangi hasil tersebut. Lalu di dalam kurung ada G6, yaitu adalah jam selesai di plus 1. Lalu kenapa ada tambahan 1? Karena itu jam selesai akan ditambahkan untuk 1 hari, penghitungannya untuk 1 hari. Lalu jika seandainya penggunaannya berbeda lagi, maka rumusnya yang kita gunakan adalah dikurang dari F6 lalu G6 dikurang F6, G6 dan F6, maka dikalikan semua totalnya akan 86.400. 86.400 adalah jumlah 1 hari untuk dalam hitungan detik. Maka kita akan mendapatkan lama detik 4.500. Jadi dari jam mulai dan jam selesai pengurangannya adalah 1 jam 15 menit. 1 jam kita mendapatkan di angka sekitar 1 jam 15 menit, maka kita mendapatkan detik di 4.500. Maka jawaban kita benar. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengisian di bawah tabel. Maka nama untuk detiknya sudah terisi secara otomatis. Lalu kita akan menentukan jumlah pulsa. Untuk penggunaan rumus dalam jumlah pulsa, maka kita menggunakan sama dengan round dalam kurung 6 dibagi E6 pada tabel E6, lalu titik koma, angka 0, lalu tutup kurung. Pada tabel untuk jumlah pulsa kita menggunakan rumus H6 dibagi E6 atau dengan lama detik dibagikan dengan jumlah hasil pulsa per detik, maka hasilnya adalah 1500. Untuk ketentuan ini kita dapatkan dari pembagian 4500 dibagikan dengan 3 detik, maka hasilnya 1500. Setelah kita mendapatkan jawabannya, kita akan melakukan untuk pengisian tabel di bawahnya, yaitu klik kanan bawah ini lagi di bawah kanan bawah, klik 2 kali, lalu kita akan teruskan ke bawah. Maka secara otomatis jumlah pulsa akan terisi. Lalu untuk biayanya untuk dalam hitungan rupiah kita melakukan rumus sama dengan E6 pada tabel E6, jumlah pulsa akan dikalikan dengan 125 rupiah. Kenapa 125 rupiah? Seperti ketentuan pada sheet kedua, dia menunjukkan bahwasannya satu pulsa adalah 125 rupiah. Maka untuk pembayarannya kita menggunakan rumus E6 dikalikan 125 rupiah. Baik, sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan arahkan kursor lagi ke bawah supaya pengisian tabel-tabel berikutnya secara otomatis. Untuk potongannya kita menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung n dalam buka kurung lagi, lalu F6
Lalu simbol lebih besar sama dengan time buka kurung 15 titik koma kosong titik koma kosong dan tutup kurung, lalu titik koma lagi, lalu F6 lebih besar time buka kurung 21 titik 0 titik koma 0 lalu tutup kurung, terus tutup kurung lagi, lalu di koma 0,25 dikalikan dengan C6 atau biaya, lalu titik koma if buka kurung or F6 lalu lebih besar sama dengan time buka kurung 21 titik koma 0 titik koma 0 lalu tutup kurung titik koma F6 lebih kecil time 6 titik koma 0 titik koma 0 lalu tutup kurung lagi serta titik koma 0,5 dikalikan atau biaya, lalu titik koma tutup kurung enter, maka hasil potongannya adalah 93.000. Baik, untuk potongannya rumusnya seperti di sheet 2, yaitu 25% dari biaya yang digunakan dari jam 3 sampai jam 2 sampai jam 9 malam, lalu 50% dari biaya digunakan dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Maka rumusnya kita gunakan adalah if buka kurung n dan F6 lebih besar dari time jam 3 atau F6 lebih kecil dari jam 9 malam. Maka potongan yang kita tentukan adalah 93.750 rupiah. Maka hasilnya sudah kita dapatkan. Lalu untuk meneruskan kolomnya kita lakukan seperti cara sebelumnya, yaitu arahkan kursor di bawah sudut kanan, lalu klik 2 kali dan arahkan ke bawah. Maka sudah terisi secara otomatis. Lalu untuk kolom bayarnya, mari kita isikan untuk rumusnya, yaitu adalah sama dengan angka yang dibayarkan adalah biaya dikurang dengan potongan. Maka kita tulis J6 dikurang dari K6. Hasilnya adalah 93.750 rupiah. Maka kita telah mendapatkan jawabannya. Kita bagikan dari cara untuk pengetesannya, untuk cara pengetesan potongannya dan biayanya. Maka kita coba bagikan dari potongannya 93.750 rupiah dikurangi dengan 187.500
maka kita akan mendapatkan jawaban Rp93.750. Lalu, karena sudah kita mendapatkan jawaban, kita melakukan jawaban seterusnya. Maka, untuk program bayarnya sudah terisi secara otomatis. Untuk jumlahnya, kita sudah terisi dengan jumlah Rp2.887.688 dan PP-nya 10% sudah terisi dengan nilai Rp288.769 dengan materai 2.000. Maka tabel kota wilayah zona dan pulsa SLGG adalah Rp3.178.456. Baik, demikianlah penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.